Guys, benarkah katanya di sini jika Tesla mahu kembali ke Indonesia, Tesla harus mengikut syarat dari Indonesia dan bukan Indonesia yang mengikut syarat Tesla? Bagaimana ceritanya? Ayuh kita sama-sama simak dulu. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sehat, alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya guys. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel iaitu The Wanderer Indonesia. So guys, teman-teman boleh pergi ke channel The Wanderer Indonesia, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman juga kepada channel iaitu The Wanderer Indonesia. Judul yang kita mahu reaksikan adalah Tesla tak laku sampai banting harga. Balasan cerdas Jokowi bikin Tesla hubungi Indonesia kembali. Guys, apa yang kita tahu seperti yang saya katakan di intro tadi, jika Tesla mahu kembali ke Indonesia untuk bangun pabriknya ataupun untuk bangunkan pabrik mobil listriknya, itu seharusnya Tesla mengikut iaitu syarat dari Indonesia, bukannya Indonesia yang ikut syarat Tesla. Bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh iaitu The Wanderer Indonesia. Dan selepas itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayuh kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana, mau marketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya. Mereka yang akan datang ke kita untuk mencari. Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita. Terus saya bilang begini, Anda tuh 2 tahun yang lalu sudah telepon saya, mau bikin lithium baterai. Anda semua mau mendikte. Saya bilang, you cannot do this. Saya bilang sama dia. Today is different. Kita harus sama. Saya bilang, kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic. Banana Republic. Ya, this country is a great country. Saya bilang enggak, kalau kamu mau datang, boleh, tapi saya udah ada deal dengan CATL dan saya udah ada deal dengan LG. Yang dua-dua ini sekarang mengcover hampir 55% lithium baterai dunia. Dan Indonesia tahun 2024 akan produksi lithium baterai, 2025-26 kita mungkin kalau tidak nomor 1, nomor 2 produksi lithium baterai. Nomor 1 ataupun nomor 2 guys. Tapi saya tidak mau, kalau kamu mau datang deal, jangan kau yang bikin syarat ke kami. Benar. Saya yang bikin syarat ke kamu, karena itu yang saya lakukan kepada benar, Tiongkok. Guys, benar. Tidak pernah Tiongkok kasih syarat sama saya kasih syarat. Kau mau enggak? Kalau kita harus B2B, harus teknologi transfer, harus first class teknologi, harus yang ramah lingkungan. Dia bilang mampu, oke, deal. Tesla has made some of its models almost. Ya guys, kalau kita lihat di sini, jika kita sebagai tetamu, masakan tuan rumahnya mahu mendengar kata kita, harusnya kita sebagai tetamu mendengar kata tuan rumah. Begitulah yang dimaksudkan oleh Pak Luhut ni ya. 50% less expensive in China than in the US and Europe, giving stiff competition to automakers. Indonesia dan Tesla ya. Perang harga yang dibuat oleh Tesla telah mengguncang industri mobil listrik selama beberapa bulan terakhir. Elon Musk telah memangkas harga kendaraannya di Tiongkok selama berbulan-bulan. Pemotongan tersebut sebagian besar merupakan langkah strategis yang pada awalnya membantu Tesla menopang permintaan di tengah meningkatnya persaingan. Sayangnya, sobat, penurunan harga mobil Tesla baru-baru ini tak mendapatkan hasil yang baik. Banting harga yang dilakukan Tesla juga membuat pembeli awal geram. Mereka benar guys ya. Jika pada awalnya contohlah kita beli harga dengan harga 2 juta ringgit ya, dengan sebuah mobil Tesla. Tiba-tiba bila dia menurunkan harga yang sangat rendah hingga 1,5 juta ringgit, pasti orang pembeli awal itu marah ya. Marah. Sedangkan jaraknya tidak terlalu jauh, sebulan ataupun 2 bulan saja kan. Pasti kalau saya pun saya pasti minta ganti rugi.
Ya, begitu saya. Memang kita minta ganti rugi. Kenapa tiba-tiba menurunkan harga sangat mendadak, sangat jauh ya? Untuk pengembalian uang untuk selisih harga dari saat mereka membeli mobil beberapa Benar. minggu atau bulan sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi. Kereta listrik ni bukan murah-murah harganya. Jadi selain di Tiongkok, perang harga serupa sedang terjadi di Amerika Serikat. Tesla melakukan langkah serupa di Amerika pada awal tahun dengan pemotongan hingga 20% pada sedan model 3 20% tu, dan guys. SUV model Y. Kalau RM1 juta, RM800,000 harganya. Memang benarlah bikin pembeli-pembeli awal marah lah begitu ya. Jadi persaingan kendaraan listrik semakin ketat, apalagi produsen kendaraan listrik selain Tesla juga memberikan diskon yang kompetitif, fitur yang canggih dan model yang futuristik. Maka dari itu persaingan mobil listrik semakin ketat. Dan benar. pabrik Tesla di Asia hanya ada di Tiongkok. Oh, di Apalagi Tiongkok aja. mobil-mobil listrik Tiongkok semakin kompetitif dan semakin maju di Tiongkok, dan itu adalah tantangan Tesla di pasar Tiongkok. Di Lalu Asia ada di bagaimana Tiongkok pasar aja ya? Indonesia dan ASEAN? Pemerintah yang Indonesia mana di ASEAN? menawarkan Tesla untuk membangun pabriknya di Indonesia seperti yang ada di Tiongkok, yaitu Gigafactory. Membangun pabrik Indonesia persaingannya tidak seberat di Tiongkok. Apalagi Indonesia penghasil nikel nomor 1 dunia. Benar. Dan Ya, kita tahu penghasil Indonesia ini penghasil nikel nombor 1 di dunia, maka tidak susah bagi Tesla untuk mencari bahan mentah untuk membuat baterai mobil. Itu yang seharusnya, kerana Indonesia ini dia adalah pengeluar nikel nombor 1 di dunia. kebijakan pemerintah Indonesia dengan mobil listrik sangat menguntungkan. Tapi Sobat Maju, hasilnya masih alot. Nego-nego win and win solution sedang dilakukan antara Indonesia dan Tesla. Kita masih terikat di NDA, tapi kita bisa katakan kita punya perbicaraan yang sangat maju. Ini Dan kata Pak baru-baru Luhut ini ya. Menko Luhut mengatakan Menko Luhut. bahwa Indonesia dan Tesla masih terikat non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan. Tapi ia bisa katakan Indonesia punya kemajuan yang sangat maju. Benar. Sekarang kita lihat Indonesia pun semakin maju ya. Cepat Selain majunya. Tesla, Indonesia mendapatkan kabar baik, yaitu produsen mobil listrik Hyundai. Mereka bakal menambah pabrik keduanya di Indonesia. Apalagi akan ada juga pabrikan mobil listrik dari perusahaan Tiongkok yang diharapkan dapat membuat pabrik mobil listrik di Indonesia. Jadi kalau Tesla mau menguasai pasar ASEAN dan Indonesia, ya bangun pabriknya mobil listrik di Indonesia. Harus Karena bangun di Indonesia pabriknya di mempunyai Indonesia. pasar dan mempunyai mineral-mineral untuk membuat baterai dari mobil listrik yang merupakan komponen penting bagi mobil kendaraan listrik. Ya. Inilah yang ingin kita bangun, hanya satu ekosistem dulu. Belum nanti ekosistem yang berikut-berikutnya. Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri, karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor, baik itu mobil listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand dari pasar yang ada. Ya. Inilah yang harus ya. kita tangkap. Begitu ini jadi, saya kemarin hitung-hitungan, saya hitung berapa sih? Cantiknya mobil. 60% mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung kepada EV baterai kita. 60% dari 60%. pangsa pasar yang ada di dunia. 60% pasaran di dunia akan bergantung ya. Mana-mana pabrik mobil listrik ni akan bergantung kepada Indonesia. Ya, kita tahu Indonesia ini pengeluar nikel nombor 1 di dunia, guys. Pasti akan bergantung. Kekuatan besar kita nanti, seperti tadi komponen digital, seperti tadi chip. Ya, chip kita tahu ya, chip Taiwan yang pegang, guys ya.
So, okay guys, kita sudah pun reaction daripada channel The Wanderer Indonesia. Bagaimana katanya Tesla tak laku sampai banting harga. Balasan cerdas Jokowi bikin Tesla hubungi Indonesia kembali. Guys, apa yang kita lihat di sini, bagaimana jika Tesla mau ke Indonesia lagi, Indonesia gak mau Tesla yang bikin syarat. Tapi harusnya syarat dari Indonesia. Contohnya kalau kita lihat China guys ya, mau buka smelter di Indonesia, harusnya ikut syarat Indonesia. Bukannya kita yang mengikut syarat orang yang mahu bikin smelter di negara kita. Itu yang dikatakan oleh iaitu Pak Luhut tadi. Bagi saya guys, betul sekali guys apa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu. Kita mau datang ke rumah orang, kita harus ikut adat dan syarat tuan rumahnya. Bukan kita yang sebagai tetamu tadi yang bagi syarat. Betul tak guys? Jadi begitulah yang seperti dimaksudkan oleh Pak Luhut dan juga Bapak Presiden Jokowi menegaskan begitulah. Dan guys, apa yang berlaku pada Tesla baru-baru ini kita nampaknya tidak membuahkan hasil guys. Karena kita lihat pembeli awal semuanya geram dan menuntut kembali wang semula bagi selisih harga membeli mobil beberapa minggu ataupun bulan sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi. Bayangkan guys, seperti saya katakan tadi, kalau saya membeli mobil itu pada harga RM500,000, tapi tiba-tiba 2 bulan ataupun 1 bulan kemudiannya diturunkan dengan harga yang 20% sangat rendah, pasti saya akan meminta ganti tuntutan harga. Itulah yang berlaku sekarang ni pada Tesla. Apa yang berlaku sebenarnya, pemotongan harga sehingga 20% bisa membuatkan pembeli awal sangat marah dan minta Tesla memulangkan uangnya semula. Itulah yang berlaku pada Tesla sekarang. Memang menurunkan harga itu memang kita bisa untuk mendapatkan jualan yang tinggi, tetapi disitulah akan timbulnya satu persatu masalah pada pembeli yang awal dahulu. Kita tahu ya guys, pesaing mobil listrik semakin ketat, maka kerana itu Tesla menurunkan harga mobilnya listrik mereka dengan harga yang begitu rendah sekali sehingga 20%. Dan apa yang kita tahu, pemerintah Indonesia meminta Tesla jika mahu bangunkan pabriknya di Indonesia seperti yang ada di China, kerana ada baiknya jika Tesla iaitu buka pabriknya di Indonesia. Kerana apa guys? Kerana kita tahu Indonesia adalah pengeluar nikel nombor 1 di dunia. Maka itulah yang bagusnya, iaitu membuka pabrik mobil listrik mereka di Indonesia itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Luhut tadi, Indonesia sekarang ni masih lagi di dalam perbincangan dan win and win situation masih berlaku lagi lah, sedang dilakukan antara Tesla dan Indonesia. So apapun guys, kita sama-sama doakan mudah-mudahan iaitu Tesla akan membuka pabrik mobil listriknya di Indonesia, kerana itu sangat baik. Kerana apa saya bilang sangat baik? Kerana sangat baik untuk warga Indonesia, baik untuk itu nilai tambah negara Indonesia dan juga untuk mendapat sumber pendapatan bagi keluarga-keluarga dan warga Indonesia untuk peluang pekerjaan yang sangat banyak di dalam Indonesia sendiri. So guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozul Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf, andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.